Baik teman-teman, selamat pagi, salam dan bahagia. Sebelumnya izinkan kelompok kami dari kelompok 6 ya untuk mempresentasikan tentang penghasilan pajak ya. Sebelum kami presentasi, saya akan mewakilkan untuk perkenalan dari kelompok kami, yaitu ada Fadila Bika Mahendra, NIM belakang 312, Danis Taufik, NIM belakang 291, dan saya Bintang, NIM belakang 421. Oke, baik teman-teman, A8 dan untuk dosen perpajakan, saya izin untuk langsung memulai. Untuk menyingkat waktu, presentasi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Bika. Waktu dan tempat, saya persilakan. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Bintang atas waktu dan kesempatannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak penghasilan. Next, Mas. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan ini biasanya disebut dengan PPh 22 yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik negara maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada objek pajak penghasilan pasal 22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 34 garing PMK titik 10 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Itu yang pertama ada impor barang dan ekspor. Kegiatan ini dilakukan dengan cara eksportir dan dikenakan PPh pasal 22 diantaranya barang komoditas. Contohnya tambang batu bara, mineral logam, dan juga mineral bukan logam. Selanjutnya yaitu pembayaran atas pembelian barang. Di sini yang dimaksud yaitu barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungutan pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan juga lembaga-lembaga negara lainnya. Selanjutnya ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, yaitu pembelian barang kepada pihak ketiga yang dikenakan PPh pasal 22 adalah dengan mekanisme yang pertama pembayaran langsung atau LS kepada KPA, yang kedua yaitu pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan kepada delegasi oleh KPA. Selanjutnya ada pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk badan usaha milik negara yang dikenai PPh pasal 22 adalah keperluan kegiatan usahanya. Selanjutnya ada penjualan hasil produksi kepada distributor. Di sini yang dimaksud adalah penjualan hasil produksi kepada distributor yang dikenakan PPh pasal 22 adalah distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang usaha. Contohnya industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan juga industri farmasi. Selanjutnya yaitu penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor yang dikenakan PPh pasal 22 adalah penjualan di dalam negeri oleh yang pertama agen tunggal pemegang merek atau ATPM, yang kedua agen pemegang merek atau APM, yang ketiga importir umum kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu penjualan migas. Penjualan migas yang dikenakan PPh pasal 22 oleh produsen atau importir ini diantaranya meliputi yang pertama bahan bakar minyak, yang kedua bahan bakar gas,
dan yang ketiga pelumas. Selanjutnya ada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul yang dikenakan PPh pasal 22 ini adalah untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Selanjutnya yaitu penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang ini tergolong sangat mewah yang dikenakan pasal 22 adalah yang dilakukan oleh wajib pajak batasan. Next slide. Selanjutnya yaitu perluasan pemungutan PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 ini juga erat kaitannya dengan penjualan barang tergolong sangat mewah. PMK nomor 92/2019 mengatur tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungutan pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Melalui ini, wajib pajak badan yang berhak memungut PPh pasal 22 diperluas. PMK nomor 92/2019 ini mengatur tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungutan pajak penghasilan dari pembelian atas penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah. Melalui ini, wajib pajak badan yang berhubungan yang berhak memungut pasal 22 ini diperluas. Next slide, Mas. A. Barang yang tergolong mewah yang terkena pasal 22. Sebagaimana pasal 1 ayat 2 dalam PMK nomor 92 tahun 2019 itu disebutkan bahwa barang tergolong sangat mewah yang jadi objek dikenakan PPh pasal 22 diantaranya pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi, kapal pesiar, yak, dan sejenisnya, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar, apartemen dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar, kendaraan bermotor roda 4 berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multiple purpose vehicle, minibus, dan sejenisnya. Selanjutnya ada kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Vika, atas penjelasannya ya. Kalau teman-teman nanti ada yang kurang paham atau dan lain sebagainya yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan ke WhatsApp grup. Oke. Nah, kita akan masuk ke slide selanjutnya di mana di sini ada teman saya yaitu Mas Taufik. Mas Danis ya, mohon maaf keliru karena dia kembar gitu ya. Oke, Mas Danis untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Silakan, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bika. Selanjutnya. Nah, di sini mengenai tarif pajak penghasilan pasal 22. Nah, tarif pajak penghasilan pasal 22 ini ada beberapa macam. Yang pertama atas impor. Di situ cara menghitungnya dengan angka pengenal importir atau API yang sudah ketentuannya yaitu 2,5% dikali dengan nilai impornya. Kemudian non-API besar 7,5% dikali nilai impor. Yang selanjutnya yang tidak dikuasai. Artinya sebesar 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua ada pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendara pemerintah atau badan usaha milik negara atau juga badan usaha milik desa, itu besar tarif pajaknya sebesar 1,5% dikali dengan harga pembelian atau
itu yang tidak termasuk PPN, pajak pertambahan nilai. Dan itu belum, istilahnya belum final, selesai, masih bisa dicari lagi. Kemudian yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pajak. Di sini kalau bahan kertas itu tarif pajaknya 0,1% dikali DPP PPN, artinya itu dasar pengenalan pajak, pengenaan pajak. Kemudian semen itu 0,25% dikali dasar pengenaan pajak pertambahan nilai, kemudian yang baja 0,3% dikali DPP PN-nya, yang otomotif sebesar 0,45%. Nah, DPP ini juga merupakan harga jual atau nilai ekspor atau impor, atau penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang terutang. Nah, DPP ini atau dasar pengenaan pajak ini merupakan nilai dasar yang digunakan untuk SAR tarif biaya yang dikenakan atau menghitung pajak terutangnya sesuai PPh pasal 22. Selanjutnya yang keempat ya, atas penjualan hasil produksi. Nah, ini juga termasuk pasal 22 PPh, di mana di sini hasil produksi atau penyerahan barang atau produsen atau importir bisa berupa bahan bakar minyak, gas, atau pelumas, itu dikenai besar tarif pemungutan pajak 0,25%. Kemudian ada juga yang 0,25% itu seperti contohnya termasuk PPN untuk penjualan kepada pengisian bahan bakar umum atau seperti kayak BBM. Kemudian yang 0,3% itu penjualan tidak termasuk PPN. Penjualan kepada misalnya stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Kemudian 0,3% juga dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas dan juga untuk bahan pelumas. Kemudian yang kelima, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul itu ditetapkan tarif pengenaan pajak 0,25% dikali harga pembelian. Kemudian yang keenam, di situ ada impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan angka pengenal importernya atau pengenaan tarif pajaknya 0,5% dikali nilai impor. Kemudian yang ketujuh, untuk yang tidak memiliki NPWP itu dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya ya. Nah, di sini perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Kelompok kami mengambil kasus perusahaan DTC yang ini bergerak sebagai menjadi pemasok alat-alat tulis ya, alat-alat tulis kantor bagi dinas pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Ini setiap tanggal 1 Oktober 2015 perusahaan ini melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Ini termasuk nilai yang sudah terkena pajak pertambahan nilai. Maka jadi di sini yang ditanyakan berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Jadi yang pertama itu ada nilai kontrak yang termasuk pajak pertambahan nilai. Itu tadi di soal sudah ada 11 juta perusahaan dari PT DTC. Kemudian yang kedua ada DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya 100 dibagi 110 dikali 11 juta. Nah, 11 juta ini nilai
kontrak yang termasuk PPN. Hasilnya 10 juta. Kemudian ketika PPN ini pajak pertambahan nilai ini dipungut 10% tadi dari rumus dan dikenakan dari DPP sebesar 1 juta. Artinya DPP-nya ini 10 juta dengan pemungutan pajaknya dikenai sebesar 10%, menjadi 1 juta. Kemudian yang keempat, PPh pasal 22 yang dipungut. Nah, ini sesuai besar biaya pemungutan pasal PPh 22, pajak PPh pasal 22, 1,5% dikali 10 juta DPP-nya. Jadi hasilnya 150.000. Artinya besar PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ini sebesar 150.000. Jadi PPh pasal 22 ini rumusnya yaitu 1,5% dikali harga pembelian yang tidak termasuk PPN. Pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran atas penyerahan barang, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Jadi meliputi jumlah kurang dari 1 juta, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos, pembayaran atau pencarian dana jaringan pengaman sosial, JPS oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Ini yang dikecualikan oleh pemungutan PPh pasal 22. Selanjutnya, ada perhitungan PPh pasal 22 atas impor barang. Nah, ini mengambil perusahaan dari PT ABC mengimpor barang dari Jerman. Jadi harga fakturnya ini sebesar 100.000 US dollar. Kemudian biaya asuransi, tarif yang dikenakan itu 5% dikali dengan harga fakturnya cost 100.000 US dollar menjadi 5.000. Kemudian biaya angkutnya 10% dikali 100.000 menjadi 10.000. Nah, chief-nya, cost asuransi dan freight-nya itu total dari nilai perhitungan harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut itu menjadi 115.000 US dollar. Chief dalam bentuk rupiah ya, kan dikalikan 10.000 dalam bentuk rupiah jadi 1.150.000, 1.150.000 juta. Kemudian biaya masuk 25% dikali 1.150.000. Hasilnya menjadi 230 juta. Kemudian biaya masuk tambahan yaitu 10% dikali 1.150.000 sekian. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu 115 juta. Nah, nilai impornya ini itu didapat dari ini pertambahan chief dalam rupiah ya, ditambah biaya masuk ditambah biaya masuk tambahan. Jadi 1.495.000.000 rupiah. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh DCBC pada perusahaan PT ABC ini memiliki nilai angka pengenal importer 2,5% dikali nilai impornya. Jadi 2,5% dikali nilai impornya itu tadi yang sudah kita cari sudah dapat 1.495 miliar juta, 1.495 juta, kemudian mendapatkan hasil 37.375.000. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT ABC ini memiliki yang tidak terkena angka pengenal importer 7,5% dikali nilai impor. Nah, ini kan rumusnya. Terus dimasukkan nilai impornya 7,5% dikali 1.495 juta menjadi 112.125.000. Nah, untuk selanjutnya ada pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22. Nah, ini yang wajib pajak ya. Ini contohnya ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian ada bendahara pemerintah dengan penggunaan anggaran KPA. Kemudian
bendahara pengeluaran, kuasa penggunaan anggaran, badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian industri atau eksportir, industri dan eksportir, yang terakhir ada industri atau badan usaha. Next. Nah, ini kan selanjutnya yang pemungutan pajak penghasilan PPh dari perusahaan-perusahaan swasta. Yang perusahaan swasta, yang pertama ada badan usaha, agen tunggal atau pemegang itu, agen pemegang hak milik APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Kemudian contohnya juga lagi ada produsen atau importir bahan bakar minyak. Kemudian yang terakhir ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik Mas Danis, terima kasih atas penjelasannya tadi ya. Sekali lagi teman-teman, jika ada pertanyaan silakan tanya di WhatsApp group ya nanti. Oke. Sekarang untuk penjelasan terakhir ya. Slide-nya Mas, oh ini sudah ya. Oke, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri ya ternyata. Oke, kita langsung saja masuk pada ketentuan pembayaran PPh pasal 22. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ya PMK nomor 34 PMK 10/2017 tentang pemungutan PPh pasal 22 ini berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang ya dan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain. Oke Mas, kita langsung masuk ke slide selanjutnya untuk masuk lebih dalam. Nggak usah dalam-dalam ya tapi ya. Oke, Mas. Halo. Oke, sip, thank you. Nah, ketentuan pembayaran pajak penghasilan pasal 22 ini, ya bisa teman-teman baca ya di slide ini. Cuman nanti kalau misalnya kepanjangan, teman-teman yang terpenting adalah yang dikasih tulisan tebal ini ya. Karena ini pembedanya di sini. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Pasal PPh pasal 22 atas impor barang, ini ketentuan pembayarannya itu terutang dan dilunasi bersamaan dengan syarat pembayaran bea masuk. Oke, jadi kalau impor ada terutang dan dilunasi, tapi harus bersamaan dengan syarat biaya pembayaran bea masuk, gitu ya. Nah, yang kedua, dalam hal pembayaran bea masuk tadi yang disebutkan ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian pemungutan PPh pasal 22 ini, ya, yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk juga ya atau BM itu tulisannya. Ini terutang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan bea KPN atas impor gitu ya. Dan yang ketiga, PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara ini mineral dan lain sebagainya itu juga terutang, sama-sama terutangnya dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan KPN ekspor tersebut. Nah, selanjutnya PPh pasal 22 ya tentang pembelian barang oleh bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran dan lain sebagainya termasuk untuk keperluan kegiatan BUMN ya. Nah, yang tentu tercantum dalam pasal 1 ayat 1 huruf E ini juga terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Ya. Nah, yang selanjutnya penjualan hasil produksi nih oleh badan usaha ya yang bergerak dalam bidang industri semen dan lain-lain dan jenisnya, kertas, industri baja, ini juga terutang dan dipungut pada saat penjualan. Jadi ada bedanya ya yang tadi pada saat pembayaran, yang ini pada saat penjualan. Yang terakhir ada penjualan bahan bakar minyak ya BBM, gas dan lain sebagainya. Ini juga terutang dan dipungut saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang ya. Gitu. Untuk slide selanjutnya Mas. Slide selanjutnya. Oke, teman-teman nanti bisa di zoom ya ya ini emang udah zoom sih, maksudnya digedein gitu ya. Kalau tulisannya kecil-kecil begitu. Oke, kita masuk ke tata caranya. Ya, tadi kan sudah membahas tentang ketentuan, kita masuk ke tata cara sekarang. Nah, yang pertama kita bahas adalah lembaga atau badan yang ditujukan untuk tempat kita membayar gitu ya.
pemungutan. Nah, pertama ada pos persepsi, bank devisa persepsi ya, ada juga bank persepsi yang ditunjuk oleh Menko ya, Menteri Keuangan, oleh importer yang bersangkutan, contohnya di sini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasti. Oke, karena kita ngomong impor juga, ekspor impor kan. Nah, selanjutnya yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 ini atas ekspor komoditas ya, tentang batu bara, mineral logam ya, mineral bukan logam dan lain sebagainya, dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir ya, yang bersangkutan ke kas negara melalui lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 ini yang ditujukan atas pembelian barang oleh pemungut pajak, bisa dari bendahara pemerintah, KPA, ya, bendahara pengeluaran dan lain sebagainya, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, tapi bedanya di sini dengan menggunakan SSP ya. SSP itu surat setoran pajak yang telah diisi ya sesuai otomatis sesuai nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak itu gitu ya. Nah, yang keempat, pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E, F ya, huruf E sampai J ya, intinya sampai K ya. Dalam PMK 16 2016 itu wajib disetor pemungut ke kas wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui lembaga-lembaga tadi ya, dengan menggunakan juga SPP ya, beda lagi ya nanti kalau SPP itu ya. Ayo, ini udah bayar SPP belum? Oke, SSP ya maksudnya. Oke, kita next ke slide selanjutnya Mas, daripada pusing-pusing SPP kan begitu. Oke. Oke, siap. Pemungut pajak sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat 1 tadi ya, dari huruf E sampai huruf K di PMK 34 2017 ini wajib disetor oleh pemungut kas ke negara itu diantaranya ya pemungut PPh pasal 22 huruf E sampai K ya, ada tertera di situ semua ya. Teman-teman nanti bisa cek gitu ya. Ini saya kasih ada referensinya aja ya, huruf E, F, G, H, I, J, K gitu ya. Kalau kita bahas semuanya di sini secara detail nanti nggak pulang-pulang. Nggak selesai-selesai, nanti ya kuotanya kasihan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke tata cara pengecoran. Maaf ya, penyetoran maksudnya. PPh pasal 22. Oke, pasal 6 per Dijen ya. Per 3 PJ 2015. Nah, di sini ada 3 nih, teman-teman, tata caranya, yaitu yang pertama ada penyetoran PPh pasal 22 yang dilakukan oleh eksportir komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan sejenisnya. Ini kan juga dilakukan menggunakan SSP, oke, dengan ketentuan dalam kolom dalam tanda kutip ya di sini uraian pembayaran diisi nomor pengajuan pemberitahuan ekspor, gitu ya, ekspor barang tersebut. Oke, yang kedua di sini juga terhadap bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh eksportir tadi, ya, DJBC, gitu ya, Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai, gitu ya. Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pajak dan Cukai, melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak itu sebagai dokumen pelengkap untuk pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor, gitu ya. Nah, yang ketiga, bukti penyetoran pajak yang tadi digunakan tuh sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor, ini bukti-buktinya itu berupa SSP yang telah ada nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Ya teman-teman, untuk tata caranya. Kita masuk ke slide yang terakhir. Ketentuan penyetoran PPh pasal 22 dalam pasal 6 PMK, yang tadi juga sempat disinggungnya pasal 6 PMK nomor 34. Nah, ini kita bahas yang sebelah kiri dulu ya, teman-teman. Nah, pemungut pajak sebagaimana yang dimaksud tadi ya dalam pasal 1 ayat 1 huruf E sampai K, ini wajib ya menerbitkan bukti pemungutan. Di sini maksudnya bukti potong PPh pasal 22 dalam 3 rangkep ya. Yang pertama, lembar pertama itu wajib pajak yang dipungut
untuk wajib pajak yang dipungut ya. Yang kedua, lembar kedua ini sebagai lampiran laporan ya untuk laporan bulanan kepada KKP ya, Kantor Pelayanan Pajak, yang dilampirkan pada surat pemberitahuan SPT ya, di SPT masa PPh pasal 22. Yang ketiga, lembar ketiga ini sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Jadi ada 3 rangkep ya, tujuannya untuk ke masing-masing tadi yang saya sebutkan. Nah, yang sebelah kanan nih sekarang, penyetaan PPh pasal 22 oleh importir ini, importir, eksportir ya, karena kita ngomong tentang ekspor impor, seperti komoditas tambang batubara, mineral logam, dan sejenisnya, ya DJBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf A dan pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 huruf B gitu ya. Dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf B, C, dan D dalam PMK 34 2017. Hal ini dilakukan untuk menggunakan formulir surat setoran pajak SSP ya. Dan juga ada surat setoran pabean cukai dan pajak ya atau SSPCP dalam rangka impor, dan mungkin juga bisa bukti penerimaan negara yang berlaku ya, ini ditujukan sebagai bukti dalam pemungutan pajak. Oke. Nah, begitu untuk presentasi dari saya ya, terakhir untuk presentasi dari saya sekaligus menutup dari presentasi kelompok 6. Sekali lagi jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanya di WhatsApp grup, oke? Karena di sini sebentar ya, ini kok keluar sendiri saya. Oke, sudah masuk. Oke, teman-teman, kita akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata gitu ya, teman-teman. Kita kembali ke WhatsApp grup. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.